Selamat sore semua, dapat petunjuknya tentang pusat pemerintahan ada di Pulau Jawa. Kenapa di Pulau Jawa? Dari kemarin aku dapat petunjuk seperti itu, cuma karena sibuk di dunia nyata, jadi baru sekarang bisa bikin videonya. Pemerintahan pusatnya di Jawa. Jadi kalau Jawa itu oleng, maka kemungkinan besar dari pemerintahan juga akan ikut oleng. Bisa juga malah kacau ataupun runtuh, karena penting banget nih untuk sebuah negara atau rakyat itu punya peranan penting. Jadi kalau Pulau Jawa mulai goyang, berarti pemerintahan Indonesia juga akan ikut goyang. Kenapa patokannya Pulau Jawa? Karena mayoritas penduduknya paling padat di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa itu diisi oleh berbagai macam suku, agama, dan bangsa. Jadi kalau di Jawa yang udah multi dunia tiba-tiba goyang, entah karena agama, karena ekonomi, karena sosial, karena politik dan sebagainya, maka itu akan berpengaruh sangat besar untuk Indonesia yang berpulau-pulau ataupun yang bersuku-suku ini. Bisa Pulau Jawa itu oleng karena perbedaan agama, perbedaan suku dan sebagainya. Bahkan sesama agama Islam sendiri aja sering sekali ketika pengajian itu tawuran ataupun gak akur, ataupun saling menghujat, saling berbeda pendapat satu sama lain. Kalau berbeda pendapat itu masih wajar, tapi kalau sampai adu fisik itu udah keluar dari yang agama ajarkan, bahwa agama itu sebenarnya mengajarkan kita untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Gak kira agama apapun. Kalau saya tekankan bahwa orang walaupun terkadang mungkin agamanya abu-abu, bukan berarti dia itu nggak percaya Tuhan. Kebanyakan orang itu percaya sama Tuhan, percaya sama yang menciptakan kehidupan, tapi belum tentu orangnya itu memilih agama yang ada. Itu kenapa disebut penganut kepercayaan ataupun penganut ketuhanan. Beda sekali ya. Agama itu seperti mengkotak-kotakkan, sedangkan orang yang mempercayai adanya Tuhan yang memberi kehidupan itu lebih moderat atau lebih berpikiran terbuka. Jadi kalau Jawa oleng, ya semuanya juga akan oleng. Kenapa? Karena sebenarnya orang Jawa itu diajari turun-temurun nih. Kalau orang Jawa dulu lambangnya itu lebih suka pakai matahari sebagai lambang kehidupan, karena matahari ini ketika membagikan sinarnya untuk kehidupan di dunia ini, nggak pilih kasih nih, nggak ada yang dibeda-bedakan, mau si A si B, mau warna kulitnya hitam, kuning, hijau, sampai yang putih itu juga nggak dibedakan. Kamu mau agamanya apa kayak, matahari itu nggak bakal membedain. Itu namanya sumber kehidupan. Sedangkan orang yang zaman sekarang ataupun mungkin yang beragama Hindu ataupun Islam pasti dilambangkan dengan banyak yang menganut bulan dan bintang. Bulan itu melambangkan cahaya di kegelapan nih. Orang-orang kalau yang akhlaknya jelek, kelakuannya jelek, yang suka berbuat jahat, berbuat gak baik, zalim dan sebagainya, itu diibaratkan kegelapan ataupun hitam. Nah, sedangkan bulan menerangi kegelapan. Jadi cahaya Tuhan ataupun orang-orang yang berkelakuan baik ataupun orang-orang yang memilih jadi pembawa cahaya Tuhan atau yang ngajarin orang lain untuk kembali ke jalan Tuhan atau ngajarin hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, itu dilambangkan dengan bulan. Sedangkan bintang itu melambangkan dari kalian itu bisa jadi orang yang terkenal ataupun orang yang berpengaruh, orang yang punya kedudukan tinggi, orang yang punya kekuasaan, tapi kamu bisa jadi guidance ataupun kamu bisa menjadi
petunjuk arah untuk manusia lainnya. Karena apa? Karena nggak semua manusia itu bisa punya kelakuan baik. Nggak semua orang itu bisa sampai tingkatan spiritual yang lebih tinggi, atau nggak semua orang itu percaya sama Tuhan, ataupun nggak semua orang itu mendapatkan hidayah ataupun rahmat Tuhan. Itu karena tergantung dari pribadinya masing-masing. Jadi aku tekankan lagi, orang kalau nggak beragama belum tentu nggak percaya Tuhan. Orang yang percaya Tuhan, yang memberikan kehidupan, belum tentu dia itu memilih satu agama yang dianut orang lain. Ini bedanya. Sama-sama percaya adanya Tuhan, tapi belum tentu beragama. Jadi ini keyakinan itu tergantung pada diri pribadi masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan sesuatu kepada orang lain jika orang lain itu batinnya nggak kerentek. Ini, jadi kalau Pulau Jawa oleng, ya satu Indonesia akan oleng juga. Itu kenapa pemimpin-pemimpin Jawa itu harus seperti matahari, yang nggak pilih kasih, yang nggak hanya membela yang kaya aja, yang miskin ditindas, ataupun korupsi, kolusi, nepotisme digedein, yang rakyatnya dipitesi satu-satu. Bukan seperti itu. Jadi kalau pemimpin tanah Jawa berarti dia harus punya sifat dan karakter seperti matahari yang memberikan kehidupan pada rakyatnya, pada orang lain tanpa pilih kasih. Jadi seperti bulan, ketika rakyatnya itu dipenuhi dengan maksiat, kebejatan, ketidakadilan, moral, akhlak yang jelek, seorang pemimpin bisa jadi orang yang membawa pengaruh positif atau ngajarin hal-hal yang baik kepada rakyatnya, seperti bulan yang menerangi malam yang gelap. Seorang orang Jawa ataupun orang yang terkenal atau seorang pemimpin, dia akan membawa pengaruh ataupun dia bisa ngajarin orang lain untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Diibaratkan seperti apa? Seperti bintang. Nih, jadi kalau orang Jawa itu belajar ke arah lebih dalam, ke batin, ke kelakuan, ke akhlak, moralitas, ataupun kebatinan. Sedangkan Islam itu ngajarin yang kamu nggak boleh mabuk, kamu nggak boleh berbuat yang nggak baik ataupun yang dilarang agama seperti zina, mabuk dan sebagainya. Itu memang benar, karena itu akan bikin kamu kotor badannya. Ketika badan kita kotor itu, kalau mendekatkan diri sama Tuhan itu memang ada jarak berbeda. Ketika kita itu apa yang Tuhan perintahkan ya kita jalani, yang dilarang juga kita tinggalkan. Ini karena melihat apa? Melihat situasi di Jawa sekarang ini, sesama Islam udah ribut, udah tukaran, adu mulut, adu fisik, belum lagi kejatuhan moral dan akhlak yang banyak sekali, kriminalitas, mulai dari rakyat kecil sampai ke pemimpinnya, pemimpin yang zalim, yang menindas, yang menipu, merampas hak orang lain, merampas hak rakyatnya. Ini saya bilang, kalau Jawa oleng, maka Indonesia juga akan oleng. Oleng itu bisa karena bencana alam yang terus menerus tanpa hentinya, bisa oleng karena politik yang berbeda, oleng karena sikap pemerintah yang tidak bisa berbuat adil pada rakyat yang kecil ataupun rakyat yang jadi orang kaya ataupun yang punya jabatan ataupun yang punya kuasa. Ini kalian akan lihat, kalau Jawa oleng, maka satu Indonesia juga akan oleng, bahkan runtuh. Boleh percaya atau enggak, tapi sebagai orang Jawa kalian harus peka, harus eling lan waspada. Jangan gampang tertipu sama penampilan. Ini yang dipesankan sama mbah-mbah kita, eling lan waspada. Selamat sore, sudah sampai, sumpah.